Shalom adik-adik, apa kabarnya? Semoga adik-adik semua yang ada di rumah dalam keadaan sehat-sehat dan dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Adik-adik, selamat berjumpa kembali dengan Kak Uli dalam ibadah IMPA online Minggu tanggal 31 Oktober 2021. Adik-adik yang bertugas minggu ini di kelas BTK adalah sebagai liturgos Kak Uli sendiri, sebagai pelayan firman Ibu Eko, dan pemusik Kak Catherine, dan sebagai editor Kak Grace. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah pagi ini, kita akan bersaat teduh dulu. Ayo adik-adik, kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita bersama-sama akan menaikkan pujian Mars Pelkat PA. Adik-adik yang di rumah, mari kita bangkit berdiri bersama-sama menaikkan lagu Mars Pelkat PA. Adik-adik, kita telah bernyanyi lagu Mars Pelkat PA. Sekarang kita akan menaikkan doa pembuka kita adik-adik untuk mengawali ibadah kita hari ini. Doa pembuka akan dibawakan oleh teman kita Elisa. Mari kita bersatu dalam doa adik-adik. Terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga pagi ini kami bisa melaksanakan ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga selesai. Berkati juga kakak layan kami yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, marilah kita bersama-sama menaikkan lagu pujian kita
lagu pembuka dari Kidung Ceria 152, bersyukur kepada Tuhan. Kita nyanyikan satu kali adik-adik. Setelah itu kita sambung lagu Kidung Ceria 1 ayat 1 dan 2, sungguh indah alam. Mari adik-adik kita bersama-sama bernyanyi. Semangat! Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sungguh indah alam ciptaan Tuhan, hewan, burung, ikan, tumbuh-tumbuhan, dan angkasa raya, bintang dan bulan, genap tata surya memuji Tuhan. Adik-adik, Mama dan Papa yang mendampingi anak-anaknya, hari ini kita akan membaca Mazmur pujian kita yang terambil dari Mazmur 112 ayat 1 sampai 10. Mari kita bersama-sama membacanya yang ada di rumah, dan Kak Uli akan membaca di sini. Bahagia orang benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya, lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya, lalu hancur. Keinginan orang fasik adalah menuju kebinasaan. Demikianlah Mazmur kita hari ini. Adik-adik, kini tibalah saatnya kita akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Eko. Tapi sebelumnya adik-adik, kita menaikkan pujian dulu adik-adik ya, dari Kidung Ceria 136 ayat 1 dan 4 Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak
Halo adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita buka dulu ya Alkitab kita dari Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Nah, sebelum kita mendengarkan, biarkan Alkitab kita terbuka, kita siapkan hati kita untuk berdoa ya adik-adik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Tuhan sudah menyertai kami dalam ibadah ini, agar ibadah ini juga boleh berjalan dengan baik Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau selalu menyertai kami, agar kami boleh mendengarkan firman itu dengan baik. Berkati kami ya Tuhan Yesus dalam ibadah ini dari awal hingga akhirnya, agar ibadah ini boleh berjalan baik dan kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kiranya Engkau curahkan kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman yang disampaikan itu boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati kakak lainnya akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, agar firman yang disampaikan itu seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita baca bersama-sama ya adik-adik dari kitab Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus yang juga membenci. Siapa bertelinga hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh pada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan memberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Nah, adik-adik, itu firman Tuhan hari ini. Sebelumnya kakak akan bertanya pada adik, apakah adik-adik tadi pagi sudah berdoa sehabis bangun tidur? Nah, kalau berdoa puji Tuhan. Tapi kalau lupa, jangan lupa terus ya adik-adik untuk berdoa ya. Di pagi hari kita bersyukur karena Tuhan sudah memberi nafas kehidupan untuk kita. Nah, tentu adik-adik hari ini kabarnya sehat-sehat terus ya. Jaga selalu kesehatan karena keadaan sekarang masih pandemi ya adik-adik. Jadi kita harus menjaga kesehatan selalu dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, hari ini kakak punya teman nih, namanya Christian, dan yang satu namanya Arum. Nah, mereka bersahabat ya adik-adik. Dia kemana-mana selalu bersama-sama. Tapi di suatu hari, di hari Minggu, si Arum ini datang ke Christian. Dia panggil Christian, ada apa Arum? Main yuk, katanya. Loh, mau main kemana? Katanya dibilang itu kan. Lalu si Arum bilang gini, main ke Alamayang atau ke Kasamayang yuk, katanya, yang dekat dengan gereja kita. Di situ kan ada perosotan, ada ayunan, ada mainan yang lainnya. Kata si Christian bilang, kenapa kita harus main kalau hari Minggu? Kita kan mau ibadah, mau mendengarkan firman Tuhan. Kata si Arum bilang gini,
sekali-kalilah kita tidak usah ibadah, kita main dulu hari Minggu ini gitu. Kesempatan kita hari Minggu itu untuk ibadah dan menghadap Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, bernyanyi bersama-sama. Nah, si Arum bilang gini, sekali-kalilah kita tidak ibadah di hari Minggu, minggu depan kan ada impa lagi katanya, bilang gitu. Nah, si Arum bilang, si Kristen bilang gini, minggu depan ceritanya udah lain lagi loh Arum, minggu depan tentu cerita yang lain. Nah, kalau minggu sekarang kan kakak Layan cerita tentang kebaikan Tuhan Yesus, untuk kita untuk selalu mendengarkan firman Tuhan. Lalu si Arum bilang ini, ya sudahlah, kalau tidak mau main, aku mau pergi main aja. Ya sudah, saya mau beribadah dulu ya, sampai bertemu yang akan datang ya adik-adik. Ya teman si Arum ya, kata si Christian, oke lah kalau begitu, minggu depan aku akan ibadah, tapi sekarang aku mau main dulu. Nah adik-adik, lalu kalau menurut adik-adik, perlakuan kita tuh yang baik yang mana ya adik? Christian atau si Arum? Kalau seperti Arum itu perbuatan tidak baik ya adik-adik, masa mengajak teman kita untuk tidak ibadah, sedangkan si Christian itu ingin mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah adik-adik, kalau kita mau ibadah, kita harus berani menolak ya. Enggak aku mau ibadah dulu, mau mendengarkan firman Tuhan, nanti setelah ibadah bolehlah kita main bersama-sama. Seperti itu ya adik-adik, agar kita juga tidak lupa atas kebaikan Tuhan Yesus yang sudah memberi kehidupan di kehidupan kita ini, agar firman Tuhan juga harus kita renungkan dari kecil hingga kita selalu ingat akan firman Tuhan itu sampai nanti kita dewasa, dan nanti setelah menjadi orang tua kita akan mencontohkan pada anak-anak kita. Nah adik-adik ingat ya, kalau kita tuh harus berani menolak, untuk menolak teman kita kalau di hari Minggu tidak mau ibadah. Kita harus tetap ibadah walaupun tidak tatap muka. Tapi ingat ya adik-adik, kebaikan Tuhan itu tidak bisa dibagi-bagi. Kebaikan Tuhan itu sungguh luar biasa. Coba misalnya adik-adik, apa yang pernah kita terima kebaikan Tuhan Yesus? Semua Tuhan beri sama kita itu gratis, seperti nafas kehidupan. Bangun tidur kita sudah dijaga sama Tuhan, diberi rezeki, diberi kesehatan. Tentu kita harus bersyukur ya adik-adik sama Tuhan kita ya. Dan kita harus mengajak para teman-teman kita untuk mengingatkan kita setiap hari Minggu kita harus ibadah impah. Nah adik-adik, pada hari ini, hari Minggu, kita mau merayakan ulang tahun GPIB. Nah ulang tahun GPIB itu jatuhnya di bulan Oktober. Nah, ulang tahun yang keberapa ya adik-adik? Ulang tahun yang ke-73. Nah, adik-adik tahu ya, adik-adik tentu senang ya kalau merayakan ulang tahun. Apalagi kalau dirayakan sama-sama orang tua. Ulang tahunnya sangat meriah, sama teman-teman kita juga diundang untuk merayakan ulang tahun. Nah, kita harus bersyukur untuk gereja kita GPIB yang senantiasa Tuhan jaga dan Tuhan berkati, agar kita boleh beribadah terus, memuji nama Tuhan kita di rumah kita di gereja GPIB ini. Nah adik-adik, kakak kan mau membacakan firman Tuhan yang pada Wahyu tadi. Adik-adik, kita mengingatkan kalau kita harus selalu ingat pada Tuhan. Nah adik-adik, coba kita baca pada ayat yang ke-7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah adik-adik, jadi Tuhan menciptakan telinga untuk mendengarkan, tidak mendengarkan yang jelek-jelek adik-adik, mendengarkan yang baik-baik aja, jangan yang jelek-jelek. Mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan perkataan orang tua yang baik, jangan mendengarkan kata teman-teman kita yang tidak baik. Nah, kita
kita harus mencontoh yang lebih baik dan kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, kiranya demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Jadi sekarang kita akan merespon firman yang telah kita dengar dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 215. Dengar hai kawanku, ayat 1, 2, dan 3. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Hai kawan datanglah, berbakti padanya, dan atas rahmat Tuhan berterima kasihlah. Hai kawan pujilah yang maha mulia, berjanjilah selalu setia padanya. Adik-adik, kini tiba saatnya kita akan menaikkan doa syafaat kita. Doa syafaat kita akan dipimpin oleh Bu Eko. Mari kita berdoa. Baik adik-adik, kita mau berdoa syafaat. Kita berdoa ya adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu hari ini. Kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan itu semua seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau berdoa untuk orang tua kami, keluarga kami, agar orang tua kami pun boleh mendapatkan berkat daripada-Mu, dan keluarga kami seperti kakak, adik, dan saudara-saudara kami yang lain. Tuhan Yesus berkati agar mereka pun boleh mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Berkati juga ya Tuhan Yesus untuk sekolah kami yang pada saat ini kami belum bisa tatap muka. Berkati guru kami, teman-teman kami, agar mereka pun boleh menjadi teladan bagi kami, agar kami boleh belajar dengan baik. Bapa di surga, berdoa dan menyerahkan juga untuk gereja. Kiranya Engkau berkati gereja kami ya Tuhan Yesus, para pendeta, majelis, dan seluruhnya, kakak layan Tuhan Yesus. Semuanya Kau berkati Tuhan Yesus, agar dalam setiap pelayanannya menjadi berkat dalam kehidupannya. Kau berkati juga Tuhan Yesus bangsa dan negara kami yang memimpin dari atas sampai yang terbawah. Tuhan, kiranya Kau berkati selalu agar bangsa negara kami boleh aman dan tentram, dan kami boleh selalu hidup rukun dalam kehidupan kami. Berdoa juga untuk Kota Pekanbaru ini ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau selalu memberkati pemimpinnya dari atas sampai yang terendah. Tuhan, kiranya Engkau berkati selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga anak-anak kami ya Tuhan Yesus, anak-anak layan semuanya. Tuhan, kiranya Engkau berkati dalam setiap pelayanan, dalam setiap aktivitasnya, belajarnya. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau dengarkan doa kami ini. Doa ini kami serahkan hanya dalam tangan-Mu. Ampunkanlah segala dosa kami ya Tuhan, agar berkat yang Kau berikan tidak terlalu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, kini tibalah saatnya kita akan
memberikan persembahan kita. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 217, Beri Padanya, ayat 1 dan 2. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Nah, adik-adik, persembahan sudah kita kumpulkan. Kita akan mendoakan persembahan kita. Doa persembahan akan dipimpin oleh teman kita, Larry. Teman, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah menyertai ibadah online kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan terima dan berkati persembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kini tibalah saatnya kita akan mengakhiri ibadat kita di minggu hari ini. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 206. Kita harus membawa berita ayat 1 dan 3. Setelah itu kita akan menerima doa berkat yang akan dipimpin oleh Ibu Eko. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, ramai dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa Darah Kudus. Semoga yang masih saksi terima Sang Penebus, terima Sang Penebus. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, ramai dan cemerlang. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Tapi sebelumnya kita mengakhiri, kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah memuji nama-Mu. Berkati kami ya Tuhan Yesus, agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan ini di setiap hari Minggu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami akan mengakhiri ibadah ini, kiranya Engkau berkati kami, agar kami boleh melakukan aktivitas kami sehari-hari.
Ya Tuhan, ampunkanlah kami, kiranya mendengarkan doa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita berpisah, Kak Uli akan menyampaikan pesan-pesan dari Kakak Layan. Adik-adik, kalau adik-adik keluar rumah, jangan lupa memakai masker. Jangan lupa mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Dan hindari kerumunan. Selama di rumah beristirahat yang cukup dan jangan lupa adik-adik berdoa. Itu aja pesan dari Kakak Layan untuk adik-adik yang ada di rumah. Selamat beraktivitas adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.